هدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Kuat sikit ya. Tes sikit lagi. Tes ya udah. Hum Adamun Idrisudu Huduma Salih wa Ibrahimu kulli muttaba. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud beserta Saleh dan Ibrahim seluruhnya diikut. Hum ai ar-rusul. Mereka yang dimaksud adalah rasul-rasul alladzina dzukiru fil Quran, yang mereka telah disebutkan di dalam Quran. Wa yajibu 'alal mukallafi, dan wajib atas orang yang mukallaf yang sudah diberlakukan hukum wajib, mustahil, wajib, haram, makruh, sunat, mubah, yang sudah diberlakukan hukum taklifi, maka orang itu disebut mukallaf. Syaratnya baligh, berakal, bulughud dakwah. Baligh, berakal, bulughud dakwah, sampai kepada dia seruan dakwah. Jadi wajib atas setiap orang mukallaf itu, apa itu yang wajib? Yajibu fi'il mudhari, fa'ilnya belum ada ini. Al-imanu itulah fa'ilnya. Wajib atas setiap orang yang mukallaf mengimani mereka. Him itu balik dhamir kepada ar-rusul, ya, kepada rasul-rasul. Jadi wajib mengimani rasul-rasul Allah. Siapa mereka itu? Rasul-rasul Allah itu Nabi Adam. Pertama Nabi Adam. Wa huwa abul bashar. Nabi Adam itu ayahnya dari manusia. Jadi abul bashar itu Nabi Adam. Waqad su'ila sallallahu alaihi wasallam an Adam, dan sungguh telah ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Adam, tentang Nabi Adam alaihissalam, atasnya keselamatan. An nabiyyun mursalun huwa, apakah Nabi Adam itu nabi yang diutus jadi rasul dia, atau nabi saja tapi tidak mursal, tidak jadi rasul gitu. Karena ada juga nabi tapi tidak rasul. Tapi kalau rasul pasti nabi. Bedanya apa? Nabi dan rasul. Bedanya kalau nabi, wahyu yang disampaikan Allah kepadanya tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Nah, itu berarti nabi. Jadi kalau yang diperintahkan supaya disampaikan kepada umat, itu berarti rasul. Faqala, ketika Nabi ditanya apakah Nabi Adam itu nabi serta rasul,
Faqala, lalu Nabi menjawab, na'am nabiyyun mukallam. Dia nabi yang mukallam, yang diutus jadi rasul. Nah, mukallam itu maksudnya mursal, itulah yang diutus jadi rasul. Ini hadis rawahu Ibnu Hibban fi shahihihi an Abi Dzar. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Abi Dzar. Abi Dzar ini seorang sahabat Nabi. Wa huwa awaluhum. Dan Nabi Adam itulah awal dari mereka, awal dari nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian wasanihim, yang keduanya Idris, yang kedua Nabi Idris. Wa huwa hayyun fis sama as-sadisah, dan dia hidup di langit yang ke-6. Kan ada kisahnya. Wakila ar-rabi'ah, satu pendapat mengatakan di langit yang ke-4, ada yang mengatakan di langit yang ke-7. Kan ada kisah Nabi Idris ini kan bersahabat sama sama malaikat Israel. Karena sudah bersahabat dekat, Nabi Idris kepingin tahu kayak mana rasanya mati, minta dicabut nyawanya. Nah, malaikat Israel nggak berani sehubungan karena belum waktunya. Jadi malaikat Israel itu nggak sembarangan cabut. Kalau memang belum waktunya tak akan dicabut. Tapi kalau sudah waktunya pasti dicabut. Nah, ini belum waktunya. Lantas karena Nabi Idris tetap meminta, hanya mohon kepada Allah. Dan Allah mengizinkan, bukan mati dalam artian mati seterusnya, sekedar ngerasai mati bagaimana, nanti dikembalikan lagi. Hanya dicabut nyawanya, kemudian dikembalikan. Setelah itu dibawalah ke neraka. Kepingin tahu kayak mana neraka, melihat-lihat. Diperlihatkanlah, dibawa ke neraka. Bagaimana ngerinya, dahsyatnya azab neraka itu, tunjukkan sama Allah. Habis itu kepingin tahu surga, dibawa ke surga. Sampai di surga tak mau, balik lagi ke dunia. Kalau sudah berada di tempat yang lebih baik, kenapa harus turun ke tempat yang di bawah gitu? Aduh. Nah, malaikat Israel terakhir, ya Allah, kayak mana ini hambamu ini ya Allah, nggak mau lagi dibawa dia ke dunia, maunya di surga. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Idris, surga itu tempat balasan amal nanti setelah hari kiamat. Sekarang kan belum kiamat, maka tidak ada yang layak untuk mendapatkan surga. Nunggu kiamat dulu. Nah, akhirnya tidak dikembalikan Allah Nabi Idris ke dunia ini, tapi ditempatkan Allah di langit yang ke-7, yang ada mengatakan yang ke-6, ada mengatakan yang ke-4, ada juga mengatakan yang ke-7. Nah, intinya tidak di dunia lagi, sudah berada di langit. Jadi, seperti Nabi Isa juga dinaikkan, diangkat ke langit. Nabi Idris juga seperti itu. Wa qad qala Allahu fih, dan sungguh telah Allah berfirman, berkata tentang hal itu, bahwa Nabi Idris itu diangkat ke langit. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat dia, Idris maksudnya Nabi Idris, di tempat yang tinggi. Nah, di tempat yang tinggi itu Allah tidak mengatakan di langit, cuman itu akhirnya disyarahkan oleh para ulama. Tentu ada isyarat dari Nabi bahwa tempat yang tinggi yang dimaksud itu adalah langit. Langit keberapa? Khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan langit yang ke-6, ada yang mengatakan yang ke-4, ada juga yang mengatakan yang ke-7. Tapi yang pasti sepakat mereka mengatakan di langit. Alian, makanan alian itu langit tuh. Dan langit keberapanya? Nah, di situ ada beda pendapat. Iya. Iya. Artinya tempat yang tinggi itu berarti langit. Kita aja kan gitu. Tinggi kali pohon tuh, berada kan di atas. Nah, jadi apalagi langit. Nah, jadi tempat yang tinggi itu misalnya langit. Cuman langit itu mana? Allah menyebutkan 7 lapis. 7 lapis itu mana-mana dia? Wallahu a'lam. Kita pun nggak tahu hakikat langit yang 7 itu yang mana-mana. Nah, cuman dibilang Allah langit itu 7, ya udah 7. Nah, mana yang 7 tuh? Mana dia hakikatnya? Nah, kita pun nggak tahu. Jadi ilmuwan mungkin meneliti
Tapi sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan, ihtimal. Ini barangkali yang dimaksud dalam Al-Quran 7 lapis langit itu. Ini barangkali, masih barangkali, persisnya juga kan nggak kita ketahui dalil pasti bahwa inilah dia. Ada yang mengatakan galaksi-galaksi itu kan, tapi nggak pasti juga. Tapi kita wajib mengimani karena Allah sebutkan 7 lapis, ya 7 lapis. Mana yang 7 lapis itu? Wallahu alam. Ketika Allah tidak menjelaskan secara detail, ya kita pun nggak tahu. Memperkirakan sah-sah saja, memastikan nggak bisa. Diperkirakan kayaknya ini yang dimaksud Allah tuh, ya sah-sah saja, namanya perkiraan. Mengira-ngira, kemungkinan-kemungkinan. Tapi memastikan nggak bisa, karena Allah tidak detail mengatakan yang 7 itu ini enggak juga. Jadi hakikatnya Allah yang tahu. Nah, Nabi Idris ini ditempatkan di langit yang ke-6 misalnya, ya bisa hidup di sana. Kalau Allah yang mau bisa, tapi kalau kita yang mau nggak bisa. Kan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam akan menikahkan anaknya, tak ada manusia lain, yang ada ya anak Nabi Adam sama Siti Hawa. Makanya syariat waktu itu membolehkan menikah dari ayah dan ibu yang sama. Kalau sekarang kan tak boleh, kan mahram namanya itu. Nah, masa itu dibolehkan karena memang tak ada manusia lain. Kalau tidak tak berkembang. Nah, cuman tak boleh yang kembaran bawaan sama-sama lahir. Nah, sistemnya silang. Anak pertama kan Qabil ya. Nah, Qabil dengan kembarannya Iklimah. Anak kedua Habil, kembarannya Labuda. Jadi kata Nabi Adam, hai Qabil, kau menikah sama kembaran Habil, si Labuda. Sementara kau Habil menikah dengan kembaran Qabil, itulah Iklimah. Jadi rupanya antara Iklimah sama Labuda itu cantikan lagi Iklimah. Nah itu pula, ya naluri manusia, mana lebih dipilih yang cantik atau yang kurang cantik? Saya nggak bilang jelek lah, nanti nggak enak pula. Labuda jelek, ini cantik. Ya, kita bilanglah cantik sama kurang cantik lah gitu ya. Nah, cemana Jawar? Mana Jawar? Nah, Jawar aja milih yang cantik, yang enak ditengok mualim katanya. Nah, ada yang ngondak, nyari jodoh. Jadi cemana nih Jawar? Ketawa aja Jawar. Yang enak ditengok mualim katanya. Kan milih kan? Nah, Mas Said dulu cuman milih juga kan? Milih lah. Jadi bedanya perbedaan antara Rasul dengan Nabi ini, kalau Nabi ini tidak wajib menyampaikan, tidak disuruh. Tidak disuruh. Jadi kalau dihukumkan jaiz itu. Jaiz untuk tidak wajib. Oh iya, boleh saja tidak disuruh, tapi selama itu tidak dilarang, ya boleh saja disampaikan, tapi tidak ada kewajiban. Kalau Rasul itu ada kewajiban karena itu perintah. Ya, ya rasa-rasanya kebaikan yang diterima dari Allah Ta'ala berupa wahyu, pinomat paling enggak, ya mungkin tak sama istrinya diajarkannya. Walaupun itu enggak perintah untuk disampaikan, tapi bisa saja itu kan disampaikan bukan atas dasar karena perintah, atas dasar karena kebaikan. Kan mungkin aja. Nah, itu disampaikan juga. Tapi enggak diperintah untuk itu. Dan enggak salah kalaupun disampaikan karena ini bukan sifatnya rahasia. Kepada Nabi Muhammad aja, kepada nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad lah misalnya yang apa? Semua yang didatangkan Allah kepada Nabi, enggak semua juga disuruh Allah sampaikan. Mana yang disuruh Allah sampaikan, sampaikan. Mana yang Allah tak suruh sampaikan, ya tentu dia sampaikan Nabi. Ada yang sifatnya itu rahasia antara Nabi ke Allah. Nah, tentu utuh khusus untuk Nabi saja. Enggak utuh disampaikan itu. Enggak salah Nabi enggak nyampaikan. Karena memang tidak disuruh Tuhan yang tentang itu disampaikan. Malah kalau disampaikan salah enggak nih? Salah, karena itu sifatnya mungkin ada yang sifatnya rahasia kan, yang bukan konsumsi untuk umat gitu.
Bisa saja seperti itu. Jadi mana yang disuruh Allah sampaikan, itulah sampaikan. Mustahil. Nah, seorang Rasul ada satu yang disembunyikan. Dari sekian banyak yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad lah misalnya, mustahil ada satu yang disembunyikan. Satu contoh aja lah. Ada satu ayat yang langsung itu untuk mengkritik Nabi. Ketika saat Nabi sedang menerima tamu orang-orang kafir, orang pembesar-pembesar nih orang kafir. Harapan Nabi kalau seandainya mereka bisa nerima karena masuk Islam, strategi dakwahnya itu kan artinya di bawah ini kan pasti akan ikut. Kalau bosnya sudah masuk Islam, bawah-bawahnya kan gampang. Yang susah kalau bawahnya masuk Islam, yang atasnya belum. Butuh yang atas ini nekan yang bawah, kenapa kok Islam? Disiksa. Awal-awal Islam kan gitu di Mekah dulu. Banyak budak-budak yang masuk Islam, terakhir kan disiksa sama tuannya. Nah, tapi kalau tuannya yang masuk Islam, itu yang bawah-bawah itu kan gampang masuk Islamnya. Jadi target Nabi seperti itu. Lagi asik Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir nih, bos-bosnya orang kafir nih. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Dia buta, dia nggak tahu kondisi seperti apa. Tiba-tiba nyelonong aja dia, nanya gitu. Nabi agak masam mukanya, seolah-olah Nabi ingin mengatakan begini, udahlah pertanyaanmu itu nanti ditanyakan gampang, kita kan intern, ini aku sedang menghadapi di luar. Nah, Nabi merasa kayaknya ini lebih layak untuk dilayani dulu. Nah, kalau kita gampang kapan aja kok bisa tanya. Nah, kalau ini kan jarang-jarang dia datang mau nanya ini. Nah, jadi lebih serius betul menghadapi mereka. Tiba-tiba ini nyelonong nanya, agak masam muka Nabi. Habis itu nggak lama turun ayat abasa wa tawalla. Abasa masam mukanya, wa tawalla berpaling dia. Kan kalau kita lah, ini kan kira-kira kan Allah negor kita ini. Kita lah yang dapat wahyu itu kan, ini negor kita. Cocoknya kan nggak usah dibilang ya. Nggak usah bilang lah, malu lah awak tegur Tuhan. Nah, kan harusnya begitu. Tapi kenyataannya ya dibacakan Nabi ayat ini. Memang ini ayat turun untuk disampaikan. Nah, jadi nggak ada yang disembunyikan Nabi. Bahkan ayat itu berkaitan dengan pribadi Nabi sekalipun. Nah, itu tetap harus disampaikan karena memang Allah suruh sampaikan. Ingat ya. Iya. Secara makna seolah seperti bertentangan maknanya. Iya, kesannya begitu. Iya. Itu an-nabi. Ya ayuhan nabi, kan pakai alif lam itu. Alif lam itu kan ma'rifah, maksudnya ya Muhammad gitu ya. Iya. Kan enggak bukan ayuhan nabiyun, kan enggak begitu kan. Ayuhan nabi, kan mufrad itu. Mufrad itu ada lamnya ya, ada alif lam. Ma'rifah ya. Nah, jadi yang dimaksud wahai Muhammad. Ya ayuhan nabi, maksudnya ya Muhammad. Langsung ke pribadi Nabi. Jadi nggak bertentangan. Kalau Nabi Muhammad kan pasti Nabi dan Rasul. Baik. Jadi nggak nerimalah si Qabil ya. Qabil nggak nerima. Nggak. Selalu yang baik-baik, yang lebih-lebih itu ayah kasihkan sama si Habil. Ayah lebih sayang sama Habil dari aku, makanya ayah kasih kembaran aku itu untuk dia. Padahal layaknya aku, karena kembaran aku untuk aku yang layak. Ini ayah bikin sendiri hukum itu. Tidak gitu, nah ini hukum Allah Ta'ala yang menetapkan. Aku nggak percaya kalau itu hukum Allah, itu hukum ayah. Karena ayah lebih sayang sama si Habil. Ya seorang ayah memaksakan itu kan nggak nyaman. Supaya dia tahu bahwa betul ini peraturan Allah, akhirnya Nabi Adam bikin peraturan ini. Ya udahlah, gini ajalah, berkorbanlah kalian berdua untuk Allah. Siapa yang korbannya diterima, dia layak mendapatkan iklimah.
Jadi fair dia. Jadi nggak terkesan ayah yang pilih kasih. Biar Allah yang menentukan siapa yang layak diterima atau enggak, sehingga dia yang lebih layak untuk mendapatkan iklimah. Qabil seorang petani. Tapi penyakit Qabil ini bakhil, bin pelit, binnya lah gitu. Jadi berkorban untuk Allah Ta'ala saja pun dia pelit. Walaupun dia tahu bahwa ini adalah yang dia dapat tuh anugerah dari Allah. Dipilihnya lah dari tanaman yang jelek, yang dia sendiri pun nggak suka. Nah, makanya dalam Quran disebutkan Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mencapai kebaikan sehingga kamu mampu memberikan sesuatu yang kamu itu masih suka. Nah, kalau yang kita udah nggak suka kasihkan sama orang, nggak berat kali di dalam itu perjuangannya melepaskannya. Coba Mas Said. Mas Said ada baju 10. Mana yang paling jelek ini? Udahlah yang inilah, aku pun udah males makainya. Nah, kita kasih sama orang. Kayaknya suka kita ngasihnya itu. Timbangkan sama aku pun di lemari aja, aku pun udah nggak mau makainya. Bagus dipakai orang. Ada manfaatnya. Udahlah. Nggak apa-apa lah. Mau baju ini? Mau bang? Ya udah, ambillah. Apa nggak berat itu, malah seneng itu. Coba mana baju yang paling kita sukai. Datang istri pandai-pandaian, dikasihnya sama orang lain baju yang paling kita sukai. Baju abang ini teringanya di mana ya dek? Yang ini nih bang ya? Oh udah aku kasih sama si Anu katanya. Alah kok yang itu nggak nanya-nanya pun kamu ngasih. Kenapa bang? Itu baju kesukaan aku itu. Oh nggak tahu. Atau dibacakan istrinya pula, hafal Quran sini kan. Tapi dalam Quran bang dibilang gini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aku tengok memang abang suka kali sama ini. Nah, jadi biar abang mencapai kebaikan, makanya dikasih ke sama orang. Apa kata si suami? Dek, itu orang ke kita dek. Kalau kita ke orang jangan. Orang ke kita ya, biar orang tuh kalau ngasih yang masih bagus-bagus gitu. Tapi kalau kita ke orang jangan yang jelek-jelek. Waduh mak kacau juga ini. Allah ya karim. Nah, Habil seorang peternak, jiwanya bagus, bersih hatinya, dan pemurah. Ini semua kan anugerah dari Tuhan. Satu aja diminta untuk kurban kepada Allah Ta'ala. Masa iya kok sayang aku. Orang dikasih dari Allahnya ini. Dipilihnya lah mana kambing yang terbaik. Paling sehat, paling bersih, dipanggulnya. Tanya sama ayahnya. Jadi di mana dibikinnya? Kalian bikinlah di sini. Jadi tandanya bahwa ini diterima Allah kayak mana ya? Ya nanti datang kilat dari langit. Berwarna putih. Siapa yang disambar kilat itu kemudian lenyap, itulah yang terima Tuhan. Tapi kalau yang tak disambar tetap berada juga di situ, itu tandanya nggak terima Tuhan. Oh ya udah, taruhlah situ. Itu korban dulu, korban sekarang jangan. Kalau kayak gitu ada aja yang number itu, secepat kayak kilat. Tapi bukan kilat dari langit yang datang. Terakhir awak korban perasaan. Korbannya hilang, korbannya hilang. Nah, jadi nggak lama setelah itu betul datang kilat dari atas, dari langit, nyambar, hilang dombanya si Habil. Sehingga Habil lah yang lebih layak untuk menikahi Iklimah. Nah, pertanyaannya itu ditaruh di mana itu dombanya itu? Ada riwayat yang menyebutkan diletakkan Allah di langit. Cuman nggak dibilang langit keberapa. Pokoknya di langit lah. Kemudian proses kan berjalan terus sejarah sampai ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim. Jarak Nabi Adam ke Nabi Ibrahim ini kan panjang ini. Mungkin ribuan tahun ya. Bisa jadi ribuan tahun. Atau ratusan tahun. Ketika disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail lewat mimpi itu.
Kan seorang nabi pasti bisa membedakan ini mimpi perintah Allah atau perintah setan, itu bisa. Sehingga memang ini perintah Allah, sehingga dia akan menjalankan itu. Tapi kalau kita mimpi nyembelih anak, jangan kita tafsirkan seperti Nabi Adam ya. Berarti Allah nyuruh aku nyembelih anakku. Disembelih itu setan itu. Nggak ada jaminan karena kita bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, ketika saat akan disembelih, apa ayatnya itu? Ketika dibaringkan ke pelipisnya, wa talama aslama, wadanya ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kazalika ujungnya wa fadainahum bizibhin azim, dan kami ganti dia dengan sembelihan yang agung. Tiba-tiba dimunculkan Allah lah kibas di dekat mereka. Itulah yang disembelih. Enggak jadi nyembelih Nabi Ismail. Ini cuman inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini cuman ujian yang nyata saja. Aku nguji kau aja ya Ibrahim. Tapi kan belakangan bilangnya. Coba kalau duluan, hai Ibrahim sembelih anakmu. Tapi ini enggak betul-betul, nanti bakal ku gantilah sama seekor domba, enggak betul-betul. Cuman nguji-nguji aja nih ini. Kalau dari awal dibilang, enggak beban itu. Ini enggak dibilang. Awalnya itu ya memang betul-betul ini harus kau sembelih gitu anakmu. Tapi belakangan ketika memang Nabi Ibrahim betul-betul akan menjalankan sebagaimana yang dimimpikan Allah kepadanya, disitulah baru akhirnya Allah katakan ini adalah ujian yang nyata. Ujung ayat wa fadainahum bizibhin azim. Kami ganti dia Ibrahim Ismail dengan sembelihan yang agung. Apa itu? Itulah domba. Nah, ada riwayat mengatakan domba yang mana ini? Itulah domba korban daripada si Habil yang diletakkan di langit kesian. Ada yang nanya, loh, jarak waktu yang begitu lama nggak mati tuh dombanya? Kalau kita yang mengembalakan dombanya mati. Lawang kita aja pun mati, apalagi kambing gembalaan kita kan gitu. Tapi karena ini rekayasa Allah Subhanahu wa taala, Allah kuasa atas setiap sesuatu. Sehingga dibikin Allah taala lah sedemikian rupa. Ya, secara hukum tauhidnya, hukum akalnya, mungkin nggak itu? Mungkin aja. Takluk nggak kudrat dan iradat Allah untuk menjadikan domba itu tetap hidup sampai di zamannya Nabi Ibrahim? Kuasa Allah. Apa payahnya sama Tuhan? Iya. Ya Nabi Idris lain lagi. Taklah pula Nabi Idris sama-sama kambing tuh. Nabi Idris di langit kesekian. Kalau domba ini langit sekian. Enggak jumpa lah, belum tentu jumpa juga mereka. Nabi Idris sebelumnya kan sudah ada umat tentunya. Ya. Oh ditinggal ya, nggak ada masalah kalau itu memang kehendak Allah. Yang salah itu kalau memang kehendak Nabi. Bukan disuruh Allah. Palingan Tuhan pula menempatkan di langit kesekian, bukan salah Nabi Idris kan. Baik. Jadi kita aja boleh. Ketika Nabi Muhammad itu kan berjumpa dengan nabi-nabi itu. Jadi berjumpa nih ketika itu yang Nabi yang Idris, Nabi Ibrahim itu ruh dan jasadnya itu. Ruh dan jasad. Karena mi'rajnya Nabi, Isra-nya Nabi juga dengan ruh dan jasad. Kalau pakai ruh saja ya berarti sama kayak seolah-olah macam mimpi itu. Ditambah lagi apa ayatnya? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdun, hamba. Apakah ruh saja dikatakan abdun? Apa jasad saja abdun itu? Kan enggak, abdun itu ruh dan jasad. Makanya Nabi Muhammad waktu diisrakan itu ya dengan ruh dan juga dengan jasad.
bukan macam seolah-olah Nabi mimpi, enggak. Karena peristiwanya luar biasa itu. Makanya orang Arab aja sampai heboh luar biasa. Minta bukti dia atas kebenaran pernyataan Nabi bahwa Nabi sudah Isra. Minta bukti, apalah buktinya? Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan waktu perjalanan balik, aku jumpa serombongan kafilah, aku ucapkan salam, kemudian terkejutlah salah satu untanya, kemudian terjerembab, patah kakinya. Nah, kalau nggak percaya, nanti bentar lagi sebelum tenggelam matahari diperkirakan dia sudah sampai ke Mekah. Nah, coba tanya kepada mereka, betul nggak aku ucapkan salam itu? Ditunggu orang-orang itulah. Nah, ternyata betul. Ketika ditanya, betul, iya, kami kenal suara itu suara Muhammad. Betul patah kaki karena terkejut unta tuh, iya betul persis macam mana kata Nabi. Kalau udah kayak gitulah barang bukti, biasanya kita kan terus, kan langsung beriman kan gitu. Tapi memang inatnya ini tetap ya enggak juga beriman. Sampai mereka mengatakan begini, kalau betullah sampai ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, berapa tiang Masjidil Aqsa itu coba? Nah, ya Nabi Muhammad datang ke Masjidil Aqsa bukan nak mengira tiang. Ya jelas dia. Ya enggak jelas juga kayak mana tiang itu, berapa jumlahnya dan sebagainya. Tapi Allah Maha Kuasa. Dihadirkan Allah di depan Nabi Masjidil Aqsa itu. Nampak macam menonton ini nampak. Dikira Nabi lihat tiang sekian kata Nabi. Pas persis. Kan harusnya kebenaran itu sudah nyata ditujukan Allah. Tapi enggak juga. Yang tak beriman pun ya tetap tak beriman. Nah, inilah yang kata Allah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Memang dalam ilmu Allah Ta'ala mereka itu kafir sampai mati. Jadi dikasih peringatan kayak manapun, dikasih bukti-bukti kebenaran kayak manapun, tetap mereka tak beriman. Nah, karena di hati mereka itu memang tak ada rasa iman itu. Allah tahu mereka itu tidak beriman sampai mati. Makanya ayat ini seolah mengingatkan kepada Nabi, sampaikan aja lah kebenaran itu kepada mereka. Tapi jangan kamu tomak atas iman mereka. Jangan kamu tomak atas iman mereka. Kenapa? Beriman gak berimannya itu sudah ada dalam ilmu Allah. Tugasmu cuma menyampaikan. Kalau ada dalam ilmu Allah beriman, beriman dia. Kalau tak ada, tak beriman dia. Sudah. Jangan sedih ketika diajak orang gak mau ikut. Mana lah, udah capek aku ngajak tapi nggak ada yang ikut. Kayak mana? Awalnya sedih, ujungnya pala, jengkel, marah. Ujung kalau udah marah, oh dasar lah, hati dia keras-keras kayak gini. Ya Allah, doanya jelek, binasakan aja lo orang nih Tuhan. Nggak boleh kan? Nggak boleh gitu. Nabi Muhammad tak pernah mendoakan umatnya seperti itu. Nah, jadi dalam berdakwah ini pun pakai ngaji tauhid. Kalau enggak stres awak. Jadi ada ustadz modelnya main ngantem aja. Kalau di podium tuh rasanya udah kayak dia lah punya podium. Jadi asal ceramah sana main hajar aja. Keras ceramahnya memang. Tapi kerasnya itu keras menghantemi orang aja. Itu yang enggak sembahyang tuh lembunya itu katanya. Bila tanya sama anak-anak, anak-anak, ayah kalian sembahyang enggak? Anak-anak kan jujur, enggak. Jadi kalau itu ayah kalian apa itu? Lembu katanya. Ayahnya di luar sana, dengar mic itu sampai keluar. Apa enggak? Oh, tersinggung hati orang. Diingatkanlah Ustaz kok kayak gitu kali Ustaz ceramah. Oh sekarang enggak kayak zaman dulu. Zaman dulu dibujuk-bujuk, sekarang udah nggak model. Zaman now kok dibujuk-bujuk, dibina nggak bisa, binasakan aja sekalian. Nah, gitu model ya Allah. Ada gitu kan. Jadi ini kayak stres Ustaznya. Nah, memangnya yang bikin orang itu mau tertarik itu ucapan kita atau hidayah Allah yang masuk ke hatinya. Ya Allah. Kita itu cuman
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, itu aja tugas kita. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bukan dengan marah-marah, bukan dengan menghina-hina, bukan dengan merendahkan, memukul, mengejek. Bukan. Diatur sebaik mungkin bahasa itu. Karena kita ingin menyentuh rasa hatinya. Kalau kita mau menyentuh rasa hati seseorang, maka gunakan perasaan kita untuk menyentuh rasa dia. Jadi nggak bisa pakai sekedar metode dakwah dengan yang kita pikirkan, enggak. Sentuh rasa dia dengan rasa kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jika memang ada dalam ilmu Allah taala dia tersentuh. Kalau tidak, ya enggak. Ya udah, kita jangan sedih. Kalaupun tidak tersentuh, kita jangan putus asa. Enggak boleh. Kenapa? Itu semua berjalan sesuai dengan kudrat dan iradat Allah yang ada dalam ilmunya. Kita cuma menjalankan sebab adat saja. Allah suruh kita begini sudah habis. Apakah orang itu ikut kita baru kita berpahala menyampaikan, atau orang itu tak ikut kita tetap kita dapat pahala menyampaikan? Ikut tak ikut orang tuh kita tetap dapat pahala. Berarti kita nggak ada dirugikan kita. Jadi ngapain stres sampai pukul-pukul orang? Nah, kira-kira begitu. Setelah Nabi Isa naik ke langit, umatnya itu kan ketiadaan Rasul. Apa istilah Zaman fatrah ya. Itu tidak ada syariat. Masuk dalam Nabi Muhammad itu. Dalam hukum syariat kemarin. Itu kenapa gitu? Apa memang syariat itu tidak sampai ke umat-umat yang masa dia itu maka bebas orang hukum syariat itu memang? Begini, yang sudah didakwahi oleh Nabi Isa wajib mengamalkan syariat Nabi Isa. Yang nggak sampai Nabi Isa mendakwahi mereka, ya, belum hadir pula Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup untuk seluruh umat manusia. Itulah yang namanya fatrah tuh. Ya, yang tak sampai informasi dakwah Nabi Isa itu kepada mereka. Kemudian belum pula Nabi Muhammad diutus jadi Rasul. Tapi yang sudah sampai, sudah waktu Nabi Isa itu sebelum diangkat ke langit, itu mereka sudah didakwahi Nabi Isa. Ya mereka wajib patuh dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Isa yang dari Allah Ta'ala. Nggak bisa dibilang mereka fatrah. Kenapa? Karena dakwah Rasul sudah sampai kepada mereka. Dakwah Rasul siapa? Ya dakwah Nabi Isa itu. Nah, tapi setelah diangkat ke langit, kan ada yang nggak sampai dakwah itu kepada umat-umat yang lain kan. Nah, ketika nggak sampai dakwah itu, Nabi Muhammad pun belum diangkat jadi Rasul. Nah, ini kan vakum. Itulah fatrah itu. Yang di zaman fatrah ini, itulah yang mereka tidak dibebani oleh hukum. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum itu sehingga kami utus seorang rasul kepada mereka. Jadi ini kan belum ada rasul, karena kerasulan Nabi Isa itu tidak sampai kepada mereka. Nabi Muhammad belum jadi rasul kan. Jadi inilah yang fatrah itu. Jadi kemarin kok sekarang ini di Dayak-Dayak itu lah masyarakat Jawa tuh karena manusia itu tak berani masuk takut dimakan itu termasuk juga tak sampai hukum di situ. Ya itu makanya tak dikatakan bulughud dakwah. Maka mukallaf yang dibebani hukum taklifi itu syaratnya 3. Pertama balik, berakal, bulughud dakwah. Balik, berakal, tapi tidak bulughud dakwah, ya enggak juga. Nah, cuma di manalah tempat itu yang tak terjamah orang? Ya kemungkinannya ada saja. Ada kemungkinannya ada. Misalnya mereka tak tahu dunia luar pun tak tahu mereka. Sehingga belum ada informasi apapun tentang Islam kepada mereka. Tapi kalau ada satu yang pernah datang ke sana menceritakan tentang Nabi Muhammad dengan ajarannya, cuma mereka tolak, nggak percaya mereka karena bertentangan sama adat istiadat mereka. Mereka tolak itu semua. Nah, di situ sama mereka sudah sampai sebuah dakwah. Nah, tapi ditolak. Nah, di situ baru jatuh mereka dikatakan kafir. Karena mereka ingkar dengan dakwah yang disampaikan. Nah,
Tapi kalau misalnya belum sampai sama sekali informasi tentang Islam, kita nggak, dari sisi mana kita katakan mereka ingkar, sementara yang disampaikan aja belum ada. Nah, disinilah ada kemaafan. Maka orang yang tidak sampai bulughud dakwah kepada mereka, mereka tidak dihukumkan mukallaf. Kalau tidak mukallaf berarti seluruh perbuatannya tidak berlaku hukum. Jangan dibilang ini, aku pun maulah di tempat itulah. Bebas kok mau kayak mana wak, nggak ada hukum. Ya justru kita ditempatkan di posisi seperti ini, kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita bisa mengamalkan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Kita kenal Allah, kita kenal Rasul-Rasul Allah, kita kenal Al-Quran. Ya bersyukur yang inilah. Kok malah minta yang kayak gitu? Ya dikasih yang terbaik kok. Untuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang kita mampu, wajib kita berdakwah ke sana. Tapi kalau nggak mampu, belum sampai ke sana, innalillah. Misalnya medannya luar biasa kan, kalau mampu ya. Apalagi mereka kan belum punya agama kan. Iya. Bagaimana? Iya. Ada, tapi bulughud dakwahnya belum. 3 syaratnya. Oh nggak bisa. Nah itu syaratnya sampai bulughud dakwah. Walaupun ini ada khilafiyah. Kalau Mu'tazilah enggak. Kalau Mu'tazilah, mereka untuk mengetahui agama ini baik dan buruk itu akal. Jadi cukup dengan akal. Jadi kalau misalnya disembahnya lah selain Allah, apa cocok akalnya mengatakan itu Allah? Enggak kan? Akal itu salah dia. Berarti dia kafir itu, diazab masuk neraka. Begitu. Kenapa? Karena akal itu kan seolah-olah menempati kebenaran. Jadi syariat Nabi, ajaran Nabi membenarkan apa yang dalam akal, mengkuatkan saja. Seandainya pun nggak ada syariat Nabi, nggak ada seruan dakwah dari Nabi misalnya, akal mereka itu sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu ada sebagian pendapat mengatakan itu, terutama Mu'tazilah, karena mereka kan mengidolakan akal. Nah, sementara kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, karena dalil-dalil nasnya pun ada, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasulullah. Itu kan sudah nyata bahwa ada Rasul dulu. Kalau secara langsung ya Nabi, kalaupun tidak ya adalah penerus-penerus Nabi yang mewarisi ilmu Nabi, yang mendakwahkan Islam itu kepada mereka. Sampai itu dulu, baru kalau mereka ingkari, di situ jatuh mereka kafir. Atau mereka beriman karenanya. Itu baru. Jadi kalau seandainya belum ada ajaran Rasul yang sampai kepada mereka, berarti cuma 2 aja, berakal sama baligh, belum cukup syarat mukallaf. Mana lagi? Waqad qala udah ya. Wasalisuhum, dan yang ketiganya adalah Nuh, Nabi Nuh. Wa huwa allazi anjahu Allahu minal gharq ba'da an amarahu Allahu bi sun'il fulk. Ba'da da'watihi ala qaumihi bil gharq ba'da an labisa fihim yad'uhum ila Allahi alfasana ila 50 aman wa ma'amana ma'ahu illa qalilun. Nah ini Nabi Nuh ini gini, ukuran sebuah dakwah itu dinilai berhasil atau tidak berhasil tidak diukur dari seberapa yang ikut, tapi seberapa teguhnya dia terus mengajak umat supaya berada di jalan Allah. Sebatas ukuran apa kesabaran yang dibangunnya
untuk tetap istiqomah mengajak umat walaupun umat itu tak mau diajak. Di situ rupanya Allah menilai, bukan dari banyaknya yang ikut. Nah, secara umum orang menilai keberhasilan sebuah dakwah ketika banyak yang direkrutnya, banyak yang mengikut dia. Oh, inilah pengikutnya sampai sekian orang, berarti dia berhasil lah mengajak umat ke jalan Allah. Kalau ini ukurannya, Nabi Nuh termasuk tidak kategori yang berhasil. Enggak. Kenapa? Sekian lama dia mendakwah. Ada yang mengatakan 1000 tahun kecuali 50. Berapa? 950 tahun yang beriman cuma sedikit. 400-an orang aja. Enggak cocok selama ia mengajak yang masuk ke agama Allah. Tapi coba dalam jajaran nabi-nabi dan rasul-rasul, Nabi Nuh termasuk ulul azmi enggak ini? Ulul azmi. Nah, berarti kan Allah memuliakan Nabi Nuh, bukan diukur dari karena banyak ikut umatnya, enggak, tapi kesabaran Nabi Nuh, ketabahan Nabi Nuh untuk tetap berdakwah. Bahkan anaknya pun tak mau ikut, bahkan istrinya pun tak mau ikut, tapi dia tetap teguh untuk mendakwahkan ini. Kalau awak kan, contoh gini, adalah seorang ustadz, na'udzubillah, anaknya narkoba, maling, apalagi, pokoknya yang hancur-hancur lah gitu. Sanggup lagi ustadz ini bercakap mengajar? Sanggupnya kita bercakap lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati, jaga anak, jangan sampai anak kena narkoba. Sanggup lagi? Lidah ini macam celat lah. Nah, orang pun senyum-senyum. Mana ustadz, anaknya aja kayak gitu kok bilangnya orang. Kan beban itu, berat tuh bebannya. Ini yang dirasakan Nabi Nuh itu. Tapi tetap Nabi Nuh ya tetap, itu tugas. Aku ini jadi rasul memang pilihan Allah. Ini amanah, ini mandat dari Tuhan yang harus aku laksanakan. Nah, kendati anakku nggak mau ikut, ya tetap harus aku sampaikan kebenaran ini. Nggak anakku yang nerima, ya mungkin orang lain bisa menerimanya. Terus dia. Tapi beban itu kan berat. Nah, itu sanggup dijalani Nabi Nuh. Nah, itu makanya Allah memilih Nabi Nuh ulul azmi. Jadi huwallazi anjahu Allahu minal gharaq. Nabi Nuh lah yang telah diselamatkan Allah dari tenggelam. Ba'da an amarahullah, setelah Allah memerintahkan kepada membuat suatu perahu. Nah, ini kan aneh nih. Daerahnya bukan daerah laut. Daerahnya daerah pegunungan lah kita bilang, atau daratan lah, bukan pinggiran laut. Tapi Allah memberitakan kepada Nabi Nuh, nanti ini bakal ditenggelamkan Allah. Maka sebelum tenggelam bikinlah perahu. Nah, apa nggak dibodoh-bodohkan sama umatnya itu? Mana yang tak percaya sama Nabi Nuh sebagai seorang rasul? Wala Nuh makin gila aja, aku tengok aja. Di darat kayak gini bikin perahu segitu besarnya, kemana mau dilabuhkan ini perahu ini? Tapi mana yang beriman? Nah, tentu kan nanti akan terjadi begini. Udah kalian percaya aja sama aku. Allah yang nyuruh ini bikin perahu. Udah bikin aja lah. Nah, mana yang beriman ya ikut dia bikin. Nabi Nuh bikin ya dia pun dibantu bikin. Mana yang nggak beriman, wah entah apa-apalah komennya. Nabi tak percaya dia dengan pernyataan Nabi Nuh. Nah, jadi menghadapi orang kayak gini ini macam mana ini? Kalau kita berhadapan, kita ngajak orang yang kita ajak, iya Ustaz, gini-gini ya Bu, iya Ustaz. Awak senang kali lah, nggak ada beban itu ya, nggak ada beban. Cobalah, mana lebih berat ngajar anak-anak ibtidaiyah sama anak kuliah? Jadi lebih berat itu. Kalau anak kuliah, udah gini. Nah, kalian cari gini. Udah selesai. Tapi kalau anak ibtidaiyah mau bercakap pun awak tak bisa. Mendiamkan orang tuh udah hilang. Tenggorokan awak ada kering. Yang satu ngomong sebentar, saya kan sampai palak, saya bilang, hei, kalian itu anak ayam atau anak manusia gitu. Kalau anak ayam tahu kalian, anak ayam itu kecil, ribut aja, cuk. Nah itu, kalian lah itu. Sampai kayak gitu saya bilang, biar supaya orang tuh berhenti cakap kan. Kadang udah capek kali, saya tulis aja belum tulis. Jangan ribut, diam pakai titik tanda koma.
Begitu baca tuh diam orang. Sebentar. Itu mau ibu lagi. Ini ngajar anak-anak. Memang capek lah luar biasa. Sementara mau kita tanamkan ya ini nilai-nilai tauhid. Pelajarannya kan ada pelajaran tauhid tuh. Pelajaran fikih, pelajaran akhlak, sejarah, tarikh. Kan itu mau kita tanamkan. Bercakap anak pun payah. Kalau kayak gini lah tertibnya anak-anak tuh enak lah Wak. Makanya capek kali. Itu siapa? Irhas. Kenal Irhas. Kan mualim minta tolong sama dia. Irhas masuklah madrasah. Baru-baru pulang dari pondok dulu. Masuk ke madrasah. Spesial khusus ngajar nahwu aja. Dari kelas 4, 5, 6 di 3 kelas ini. Supaya jangan tukar-tukar gurunya. Jadi bisa terus dipantau anak-anak itu. Iya mualim. Berapa tahun aja habis itu mualim minta izin lah mualim. Gak sanggup ngajar anak-anak. Gak sanggup. Ributnya awak gak biasa marah-marah. Jadi kayaknya kalau harus ngadepi anak tuh marah-marah gak sanggup kayaknya. Gak kuat jantungnya. Iya memang iya. Ngadepi anak-anak. Ya cuman lah. Harus hadapi. Kalau gak ada yang mengajar anak-anak cuman. Jadi yang capek itu sebetulnya nertibkan mereka, buat tenang, diam, baru bisa dimasukkan. Kalau enggak, aduh ya Allah. Kalau terbaca menurut kita ketika nanti manusia mengharapkan syafaat, Nabi Adam dijumpai tak mampu, termasuk Nabi Nuh dia mengatakan saya takut berjumpa dengan Allah. Ketika seolah-olah malim Nabi Nuh merasa ada beban sama dia malim kan untuk berjumpa sama Allah. Kalau seperti itu malim artinya dia kan seorang rasul tapi juga merasa bersalah malim. Iya. Ketika umatnya itu menyembah dia sebagai Tuhan gitu. Iya. Iya. Seorang ayah yang baik memang atas perbuatan salah anaknya dia nganggap itu salah dia. Aku yang tak pandai didik anakku. Aku yang tak pandai mengajari mereka tentang kebaikan. Gitu. Merasanya begitu walaupun dia udah capek ngajar anaknya itu, tapi tetap dia merasanya begitu ke Tuhan. Jadi beretika dia kepada Allah. Dia nggak bilang gini, ya Allah, Kau Maha tahu kan ya Allah macam mana capekku ngajar anakku. Jangan Kau salahkan lagi nanti aku ya Allah ketika saat di persidanganmu nanti ya Allah. Inilah udah Kau Maha tahu ya Allah. Kau buktikan nih ya Allah. Udah ku ajak nih, udah capek aku ngajak nih ya Allah. Ini karena bibir Kau ciptakan aja Allah. Kalau bibir ciptaan manusia ini udah sobek-sobek nih ya Allah. Jadi jangan Kau salahkan aku lagi ya Allah ya. Dia jadi saksi nih, udah aku ajak dia kebaikan, tapi dia nggak mau. Kira-kira walaupun betul, boleh kita begitu kita sama Allah. Nggak beretika. Tapi yang etika itu walaupun memang udah capek dia ngajak, udah berusaha maksimal, tapi merasa itu kesalahan aku yang nggak kayaknya kurang serius mungkin ngajaknya, kurang serius gitu. Dia merasa tetap kesalahan itu ada sama dia. Itu etika dia sama Tuhan. Walaupun akhirnya Allah nilainya nggak begitu. Allah nilainya udah kalau bahasa kitanya, kau udah maksimal melakukannya. Memang mereka yang tak mau ikut engkau. Itu yang bagusnya begitu. Jadi itu ada bahasa mu'alif di Quran itu. Kalau Allah ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilaha min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq. In qultuhu faqad alimta. Terus Allah ngalimkan, Isa, apa kau katakan kepada umatmu itu? Sembahlah aku gitu. Itu maksudnya seolah-olah. Jadi artinya ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, aku tidak mengatakan apa-apa melainkan yang kau perintahkan ya Allah. Iya. Betul. Ini kan membuktikan. Ini kan wahyu ini turunnya kan kepada Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad menceritakan bagaimana yang dulu dikatakan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Jadi ini tembakan ayat ini kan kepada ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Isa, yang menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan mereka kan itu. Nabi Isa aja dulu nggak bilang dirinya Tuhan, bahkan dia mengatakan Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembah dia.
Aku tidak pernah mengatakan bahwa sembah aku gitu. Nah, jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan orang-orang yang selama ini menganggap Nabi Isa itu sesembahan. Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan, kalau mereka begitu kan mereka menganggap seolah-olah menyembah Nabi Isa itu bagian dari ajaran Nabi Isa kan gitu. Nah, ini dibantah oleh Allah lewat wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa itu enggak pernah mengatakan begitu. Kalian aja yang beranggapan seperti itu. Bahkan Nabi Isa mengatakan, sembahlah Allah karena Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu kan gitu. Nah, jadi dibersihkan Nabi Isa dari seperti anggapan mereka bahwa Nabi Isa mengajarkan ajaran seperti itu. Kemudian ba'da da'watihi ila qaumih bil gharaq, setelah ia mengajak kaumnya dengan tenggelam. Maksudnya setelah dia mengajak kaumnya supaya jangan tenggelam gitu, masuk ke perahu. Ba'da an labisa fihim, setelah ia bersama dengan mereka, labisa itu bergaul dengan mereka, hidup bersama dengan mereka, yad'uhum, dan ia mengajak mereka ilallah, kepada Allah, alfasanah, 1000 tahun, illa khamsina aman, kecuali 50 tahun. Berarti misalnya 1000 dikurang 50, berarti 950 tahun. 910 tahun itu bukan lama, bukan sebentar itu. Berapanya umur kita itu? Kalau kita rata-rata misalnya 100 tahun aja lah, 10 kali lipat lah. Itu yang 100 tahun gini hari payah nyarinya itu. Masya Allah, kan cukup lama ini. Makanya umat-umat dulu itu umurnya panjang-panjang, karena umur nabinya pun panjang-panjang. Nah, kalau kita ya ikut kayak mana nabinya lah, nggak jauh-jauh tuh dari nabinya. Makanya umat Nabi Muhammad rata-rata ya dekat-dekat Nabi. Nabi berapa? 63 ya. Nah, ada yang lebih, berarti ada bonus. Pak Amir udah berapa Pak Amir? 59 ya. Kalau ikut Nabi 4 tahun lagi nih. Tapi luar biasa Pak Amir ini. Di usia seperti ini semangat ngajinya luar biasa. Ini yang alhamdulillah. Ya. Wa ma'amina ma'ahu ila qalilun. Tidaklah beriman bersama dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Sedikit yang beriman. Dalam jangka waktu yang begitu luar biasa panjangnya. Yang beriman nyinyir kali pun. Udah lenceng aja lah dah. Nggak sanggup. Berarti kita kurang sabar ya. Kita kurang sabar menghadapi umat ini. Wa rabi'uhum, dan yang keempat daripada mereka Hud, Nabi Hud. Wa huwa alladzi arsalahu Allahu ila 'ad. Itulah yang diutus Allah Ta'ala kepada kaum 'Ad, Nabi Hud. Fa'asauhu, mereka maksiat kepadanya. Fa'ahlakahumullahu birrih sarsar ay asyadidah, maka Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat dahsyat. Rih, kalau kita bilang angin puting beliung lah gitu ya. Atas angin puting beliung ada lagi, apalah namanya, pokoknya yang sadidah lah. Kalau adalah selain angin puting beliung lebih dahsyat lagi, itulah itu. Tapi nengok angin puting beliung pun udah ngeri ya kan. Rumah pun berterbangan habis semua. Itu dibinasakan Allah dengan itu. Wa anjahullahu minha, dan Allah Ta'ala selamatkan Nabi Hud daripadanya, dari angin yang syadidah itu. Selamat Nabi Hud selamat, sama umatnya yang ikutlah bersamanya. Yang tak beriman dibinasakan Allah itu semua. Satu lagi, ma'akhamisihim, beserta yang kelimanya dari mereka soleh, Nabi soleh. Wahwal mursal ila Samud, dia diutus ke kaum Samud. Wa ata bimu'jizatihi an-naqah allati kharajat min asli
hasatin kabira. Dan ia mendatangkan dengan mukjizatnya yaitu anaqah, unta yang keluar dari asal batu yang besar. Ini sesuai dengan permintaan kaumnya. Ini permintaan kaumnya ini kan sebetulnya bukan permintaan, ngolok-ngoloknya ini. Dia perkirakan nggak akan mampu Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta dari bongkahan batu yang besar, nggak akan mampu karena adatnya tidak akan terjadi. Soleh, jika engkau benar utusan Allah, keluarkanlah dari batu yang besar nih seekor unta. Harapan mereka kan Nabi Soleh bilang ini, mana bisa. Ketika dia bilang mana bisa, berarti bohonglah kau Rasulullah, gitu. Ini macam permintaan jebakan ya sebetulnya. Tapi Allah tidak membiarkan Rasulnya, utusannya itu terperdaya oleh diperdaya oleh kaumnya. Ketika situasinya seperti itu, maka Allah menunjukkan kepada kaumnya, membuktikan bahwa Nabi Soleh itu betul seorang Rasul. Dengan cara apa Allah membuktikan itu? Dengan Allah bikin mukjizat kepada Rasul itu. Akhirnya pecah batu tadi, keluarlah seekor unta. Terkejut juga mereka itu. Kita pun kalau tiba-tiba muncul unta kan terkejut. Harusnya setelah terkejut beriringanlah dengan keimanan. Harusnya kan gitu. Ini terkejut tapi ingkarnya pun muncul. Biasanya kalau sudah terpojok seperti itu, sudah di luar nalar akal mereka, ini sihir ini, gitu aja. Ini sihir ini. Nabi Muhammad kan kayak gitu. Berapa banyak amrun khariqatul lil adat yang menjadi mukjizat Nabi itu. Tapi ujung-ujungnya ketika sudah nggak sanggup mereka mikirkannya, itu Muhammad itu sihirnya itu, sihir dia itu, gitu. Bukan itu adalah perbuatan Tuhannya Muhammad, menunjukkan bahwa Muhammad betul utusannya sehingga kita wajib beriman kepadanya. Harusnya kan kesimpulannya begitu. Itu yang hatinya dapat petunjuk. Kalau yang hatinya nggak dapat petunjuk, inatnya tetap, yaitu akhirnya mereka mengatakan ini sihirnya ini. Sihir. Berarti Rasulnya itu seorang penyihir gitu. Fa'aqara qaumahu an-naqah. Lalu menyembelih. Fa'aqara qaumuhu an-naqah. Lalu kaumnya menyembelih unta itu. Akibatnya fa'ahlakahumullahu bis-sayhah. Allah binasakan mereka dengan sayhah, dengan pekikan yang sangat keras. Jeritan sayhah itu, jeritan pekikan yang sangat keras. Wa anjallahu minha, Allah selamatkan Nabi Soleh daripadanya, dari sohah itu. Nabi Solehnya nggak apa-apa, tapi mereka dengan suara yang keras itu akhirnya mereka jadi binasa. Seginilah dulu ya, nanti akan datang wasadisuhum Ibrahim. Kayaknya nabi-nabi yang dulu pun tidak atas keinginannya itu dibinasakan kaumnya itu. Allah yang memberitakan kepada Nabi bahwa dia akan membinasakan mereka, bukan karena doa. Bukan ya Allah ini umatku bandel-bandel, ya Allah binasakan kau aja lah ya Allah. Taklah sampai begitu juga seorang Rasul ya. Cuman karena Allah menilai ini udah parah kali, akhirnya dibinasakan Allah lah mereka. Allah yang membinasakan mereka bukan karena permintaan daripada nabinya, bukan. Nah, kalau Nabi Muhammad ya tentu pastilah kesabaran Nabi segala macam lah, kelebihan-kelebihan itu tentu lebih pada diri Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Makanya Muhammad itu ya nabi pilihan betul,
Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nah, baik. Nanti akan datang wasadisuhum Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rizukna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa idhal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.